Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Di sini saya sebagai pemateri yang pertama akan menjelaskan mengenai pengertian lingkungan dalam pendidikan Islam. Sebenarnya lingkungan itu bagaimana sih? Lingkungan merupakan salah satu faktor dan faktor-faktor pendidikan yang ada. Dengan demikian, alam sekitar merupakan faktor penting pula bagi pelaksanaan pendidikan. Namun demikian, faktor alam sekitar jelas berbeda apabila dibandingkan dengan faktor pendidik. Kedua faktor pendidikan ini diakui ada persamaannya, yakni keduanya mempunyai pengaruh kepada pertumbuhan, perkembangan, dan tingkah laku anak. Sedangkan pengertian dari pendidikan Islam adalah pembentukan kepribadian Muslim. Nah, dari satu segi kita melihat bahwa pendidikan Islam itu lebih banyak ditujukan kepada perbaikan sikap ataupun amal perbuatan yang akan terwujud dalam diri sendiri maupun orang lain. Kiranya seperti itu. Selanjutnya akan disampaikan oleh materi yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari presentator pertama. Materi selanjutnya yaitu tentang macam-macam lingkungan dalam pendidikan Islam. Menurut Dr. Andes Abdurrahman Saleh, lingkungan pendidikan itu bagi menjadi tiga. Yang pertama, lingkungan yang acuh tak acuh terhadap agama. Yang kedua, lingkungan yang tetap memegang teguh tradisi agama, akan tetapi kurang mementingkan yang namanya pendidikan agama. Yang ketiga, lingkungan yang menjunjung tinggi tradisi agama dan juga mementingkan yang namanya pendidikan agama. Dari ketiga lingkungan tersebut, yang perlu kita perhatikan, lebih diperhatikan adalah lingkungan yang pertama. Karena lingkungan yang pertama itu adalah lingkungan yang acuh tak acuh terhadap agama. Orang-orang yang berada di lingkungan tersebut itu mempunyai minim sekali pengetahuan tentang agama. Sedangkan yang patut kita contoh dan kita teladani adalah lingkungan yang ketiga. Karena lingkungan ketiga ini tuh berpegang teguh terhadap tradisi agama dan juga berpegang teguh terhadap pentingnya pendidikan agama. Pendidikan agama itu bisa kita dapat di sekolah ataupun di lembaga-lembaga formal lainnya, lembaga-lembaga pendidikan lainnya, bukan hanya di sekolah. Sedangkan dari beberapa lingkungan yang telah kita jelaskan tadi, ada beberapa pengaruh yang disebabkan oleh ketiga lingkungan ini. Pengaruh tersebut itu ada tiga. Ada pengaruh positif, pengaruh negatif, dan juga pengaruh netral. Pengaruh positif yaitu sudah kita ketahui bahwasanya pengaruh yang membawa dampak baik untuk diri kita ataupun diri orang lain. Seperti halnya dapat memotivasi orang ataupun mendorong orang lain untuk bisa meyakini, menerima, dan mengamalkan ajaran agama Islam. Sedangkan dampak negatif itu yang dapat merugikan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hikmah, Prodi PAI semester 4. Saya di sini akan menjelaskan materi yaitu lingkungan pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam. Salah satunya lembaga pendidikan Islam. Sebelum saya membagi lembaga pendidikan menurut Islam dan memaparkannya satu persatu, saya di sini akan menjelaskan arti dari lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yaitu lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan dengan tujuan mengubah melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Yang pertama yaitu keluarga.
Keluarga itu adalah ikatan laki-laki dan perempuan yang berdasarkan hukum perkawinan yang sah. Di dalam keluarga ini lahirlah anak-anak dan disinilah terjadinya interaksi pendidikan. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan paling utama dalam masyarakat, karena dalam keluarga lah manusia dilahirkan, berkembang menjadi dewasa. Tugas dan tanggung jawab orang tua dalam keluarga terhadap pendidikan anak-anaknya lebih bersifat pembentukan watak dan budi pekerti, latihan keterampilan, dan pendidikan kesosialan seperti tolong-menolong, menjaga kebersihan, dan lain sebagainya. Nah, dalam keluarga, ayah dan ibu sebagai pendidiknya dan anak yang dididiknya. Yang kedua yaitu lembaga sekolah atau madrasah. Sekolah merupakan pendidikan yang sangat penting setelah keluarga. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan, pembinaan, pengajaran dengan sengaja dan terencana. Pendidikan yang berlangsung di sekolah bersifat sistematis, berjenjang, dan dibagi dalam waktu-waktu tertentu, yang berlangsung dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Yang ketiga yaitu tempat ibadah. Tempat ibadah yang dimaksud yaitu seperti musola, masjid, dan sebagainya. Oleh umat Islam, tempat ini biasanya digunakan untuk bermusyawarah sebagai tempat pembelajaran, majelis taklim, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu masyarakat. Masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang keempat setelah pendidikan di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan tempat ibadah. Bila dilihat ruang lingkup masyarakat, banyak dijumpai keanekaragaman bentuk dan sifat masyarakat. Namun, justru keanekaragaman inilah dapat memperkaya budaya bangsa Indonesia. Dalam lembaga kemasyarakatan, ada yang disebut organisasi-organisasi yang tumbuh dalam masyarakat, antara lain yaitu kepramukaan. Kepramukaan biasanya digunakan dan diterapkan di sekolah. Yang kedua, perkumpulan-perkumpulan kepemudaan seperti perkumpulan mahasiswa, HMI, PMII, IPNU, dan IPPNU. Yang ketiga yaitu perkumpulan olahraga dan kesenian. Dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 19 yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, sebagai pendidik Islam, kita sangat meyakini ketentuan Allah ini karena dengan semua aturannya telah mengantisipasi alam beserta isi-isinya yang cenderung berubah itu. Jadi, pada dasarnya, manusia adalah makhluk Allah yang mendua terhadap tata nilai dan disiplin, serta tanggung jawab terhadap semua yang diciptakannya. Artinya, manusia adalah makhluk yang membuat aturan dan ia pula yang melanggarnya. Jadi, dalam lembaga pendidikan Islam, dibagi menjadi 4. Yang pertama, di lingkungan keluarga, sekolah, tempat ibadah, dan yang terakhir masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.